Furniture juga kita harus punya branded yang memang kalau kerjaannya dari Kinatama atau Jepara Boot ini memang branded. Hari ini saya dengan tim akan mendatangi salah satu produsen furniture yang berada di Jepara. Kota Jepara terkenal dengan sebutan kota ukir, sehingga tidak heran apabila banyak sekali usaha-usaha yang bergerak di dalam komoditas kayu ini. CV Kina Citratama atau Kinatama merupakan produsen hasil hutan berupa kayu. Fokus mereka memproduksi mebel kayu yang berkualitas kelas dunia. Produk yang terkenal dari perusahaan ini bernama Jepara Boot by Kinatama. Kami juga berkesempatan melakukan wawancara dengan founder dari Jepara Boot by Kinatama. Nama saya Kipling Sukarsa. Oke, Bapak Kipling, kalau boleh tahu di sini sebagai apa, Pak? Saya owner di perusahaan ini di CP Kina Citratama. Ya, sejarahnya panjang. Di Jepara pada umumnya kita furniture ya, pada umumnya seperti itu, dan kebetulan kita punya skill dari kecil yang intinya karena kebetulan di Jepara memang basicnya furniture. Nah, kami mengembangkan melalui mengalir aja, dan kita memang banyak orang mencari furniture yang sekarang ya di Jepara seperti itu. Di Jepara majority furniture. Nah, kebetulan di sini kami pribadi punya skill itu, dan saya juga dari kecil belajarnya di situ, dan mulailah kita mengembangkan di sini. Dan karena memang ada daerah yang memang kebetulan di khusus furniture, dan banyak sekali yang memang buyer atau pembeli itu datang ke Jepara, dan akhirnya kita ya mempersiapkan untuk bagaimana usaha furniture. Waktu awal-awal kita buka tahun 1990 itu kita awal mulai bisnis furniture itu udah lama banget ya. Nah, 1993 kita udah merasakan bagaimana ekspor furniture ke mancanegara, yaitu ke Belanda, ke Inggris, ke Spanyol, dan lain-lain. Jadi di waktu itu benar-benar luar biasa. Belum banyak orang yang membuat furniture, dan kita punya skillnya dari situ. Jadi awal-awalnya kita seperti itu ya. Basicnya ya kita pertama selama ini kita melayani project ya, yang yaitu Horeca, yaitu hotel, restoran, kafe, dan apartemen. Nah, di situ kan banyak tuh ruang yang kita harus kelola ya. Di situ ada kamar, ada tempat makan, ruang makan, dan ada kamar tidur, dan ada ruang tamu, dan di situ kan ada living dan segala macam. Dan di situ kita harus mengisi mereka yang pesan, dan ya disitulah mulai kita dikenal, dan mulai banyak sekali orang mencari kita untuk produk kita. Banyak sekali untuk jenis kayu yang kita olah ya di Jepara itu.
kebanyakan itu kan mahoni ya, terus jati, sungke dan lain-lain, dan sebetulnya banyak sekali, tapi karena tadi saya mengerjakan HoReCa, yaitu hotel, proyek apartemen, proyek restoran, dan itu tergantung dari pembeli. Pembeli minta kayu dari impor dari Amerika atau yang namanya oak dan walnut dan as, macam-macam yang jenisnya, dan itu kami juga laksanakan itu. Kita impor sama teman-teman yang punya lisensi ekspor, dan kita mengerjakan mulai dari kayu jati, mahoni, sungke, dan kalau impor kita adalah kayu oak, walnut, dan lain-lain. Artinya kita melayani semua jenis apapun, bukan hanya kayu, kita juga untuk cushionnya, untuk kainnya, segala macam. Karena ya itu tadi, selera konsumen kan macam-macam. Tadi kalau yang punya uang, dia minta kayu yang sedikit langka dan harganya mahal, dan semacam itu. Jadi hal-hal gitu yang membuat kita punya skill yang akhirnya kita dicari orang, dan intinya orang pada mencari kita untuk dalam bisnis ini. Artinya mereka, oh ya ini semua jenis apapun bisa. Jadi Kinatama ini semua jenis apapun, produk apapun dia bisa mengerjakan itu. Nah, tapi saya di sini saya menghususkan ya, karena teman-teman saya menganggap bahwa saya ahli kursi, jadi saya seperti di belakang saya ini, saya menghususkan saya mayoritas adalah chair, kursi makan dan kursi santai seperti itu. Mungkin aku ada beberapa hal aja yang kita harus sampaikan, karena di Jepara ini memang mayoritas adalah ukir. Tapi kalau kita mengacu pada ukiran saja, perkembangan nanti kita tidak diikutin, akhirnya stagnan di sana. Karena apa? Karena Jepara juga tidak hanya ukir ya, di sini juga ada pertanian, ada hasil hutan dan macam-macam, dan sekarang juga banyak sekali pabrik karya padat di sini, banyak sekali yang ada garment, ada macam-macam, pabrik sepatu, semua sekarang ada di Jepara. Cuman kami di sini punya skill yang memang kita harus benar-benar bagaimana caranya mempertahankan furniture itu bisa berjalan. Ya, kita harus mengikuti arah model yang bagaimana, karena setiap detik, setiap hari itu ada perubahan tentang masalah desain, masalah macam-macam itu kan. Kami selalu mengikuti itu, kami selalu belajar di sana, makanya kita alhamdulillah sampai saat ini kita tidak kekurangan oleh order yang ada saat ini. Jadi di situ yang kita bisa menjaga juga bagaimana kita punya skill, bagaimana kita punya produk yang orang senang, itu ya dari kekuatan. Sekarang mungkin sudah alih fungsi dari mulai handmade sekarang menjadi mesin, dan ya kita sekarang sudah 65% kita mesin, dan 20% masih tenaga ahli, dan yang sekian persennya itu hanya untuk orang-orang yang nanti bisa pokoknya menyerap tenaga kerja yang ada di Jepara itu. Karena Jepara skillnya memang skill yang luar biasa, dia melihat produk, tahu, dia melihat gambar itu langsung kita bisa menyelesaikannya itu. Ya harapan kami selalu ya, orang pasti berharap bagaimana ke depan makin maju, makin bagus, dan ini tinggal tergantung kami aja yang di sini, karena memang kita harus mempertahankan ciri khas kita. Kita harus mempunyai brand ya. Kita harus setiap perusahaan kita harus memiliki branded. Branded itu apa? Ya di mana-mana sekarang udah zaman pembelian online segala macam harus berbranded. Kalau misalkan sepatu atau apa atau furniture juga kita harus punya branded yang memang kalau kalau kerjaannya dari Kinatama atau Jepara Boot ini memang branded, jadi orang pasti mencari kita. Di situ itu untuk kita bisa mempertahankan bagaimana caranya bisa berusaha tetap langgeng itu begitu. Dan karena apa? Satu hal yang sebagai
kalian yang mungkin anak-anak muda ya, saya berharap kalian juga harus seperti itu. Karena apa? Kekuatan penting, kekuatan dari branded atau kekuatan dari keseriusan dalam mengelola apapun bisnis kita, itu yang penting serius dan akhirnya orang dipercaya itu. Nah, kepercayaan ini yang membuat kita memang harus berhati-hati betul menjaganya, merawatnya. Karena apa? Tanpa kita dipercaya oleh konsumen atau pembeli, kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita pertahankan. Dan untuk saya bersaranin sama teman-teman yang lain ya, bagaimana yuk kita masing-masing punya skill, kita punya branded masing-masing, dan bagaimana khasnya Jepara, bagaimana ngukir bisa mendunia dan sebagainya, dan apapun yang terjadi itu masih kita pertahankan. Tapi dalam mempertahankan hal-hal ukiran semacam ini, kita harus bagaimana punya anatomi yang bagus, bagaimana punya intinya ciri khas bagaimana untuk Jepara, bagaimana ukirannya dan sebagainya. Jangan hanya asal diukir dan nanti laku dan tidak laku ya terserah. Dan itu kalau sudah pasrah diri seperti itu, biasanya kelemahan mulai nampak. Seperti itu. Saya sekali lagi berpesan kepada teman-teman ya, semoga dengan adanya saya sedikit bicara ini, semoga teman-teman bisa semangat lagi bagaimana mempertahankan skill yang ada di Jepara, dan utamanya adalah kita harus membuat branded untuk kita masing-masing perusahaan. Mendengar wawancara kami bersama Pak Kimpling, kayu dapat diolah menjadi barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Maka oleh sebab itu perlu kreativitas dan semangat yang tinggi agar bisa mengolah sebuah bahan baku menjadi hasil produk yang berkualitas. Jika hasil produksi kita dikenal oleh masyarakat, tidak sulit untuk mendapat pengakuan dari banyak orang, seperti yang disampaikan salah satu warga Jepara ini. Kayu perhutani kalau di sini itu diolah menjadi barang-barang mebel seperti almari, kursi, meja, perabotan rumah. Ya, untuk kualitasnya sendiri Bu bagaimana? Kualitas kalau dari Jepara asli sudah diakui. Oh ya. Ya. Dari penelusuran singkat kami di Jepara ini, kami mendapat banyak sekali pelajaran serta pengalaman baru dalam menjalani suatu usaha. Oleh sebab itu, mari kita melakukan suatu usaha dengan semangat yang tinggi, pantang menyerah, serta disiplin agar mendapat hasil yang baik. Kami, tim PPM Project House, mengucapkan terima kasih.